Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series Islandia berjudul Katla. Sebagai gambaran, series ini menceritakan sebuah gunung di Islandia bernama Katla yang sedang erupsi. Beberapa orang memilih tinggal walau sebagian besar warga sudah dievakuasi. Namun kejadian aneh terjadi ketika seseorang muncul dipenuhi debu di seluruh tubuhnya. Namun perempuan ini adalah perempuan yang hilang setahun yang lalu. Apakah ia adalah orang yang sama atau seorang penipu? Tapi sebelum mulai, jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe channel ini jadi Mimin makin semangat review series lainnya. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan berada di Islandia. Sebuah gunung bernama Katla telah erupsi dan mengeluarkan abu vulkanik selama setahun terakhir. Kebanyakan orang memilih mengungsi, namun sebagian masih memilih bertahan karena berbagai alasan. Kita akan melihat seorang perempuan bernama Grima yang tinggal bersama suaminya. Saat ia mengocorkan air keran, kita bisa melihat kalau air keran sudah terkontaminasi abu vulkanik. Di saat yang sama, seseorang datang dan pria ini bernama Thor yang merupakan ayah Grima. Thor kesini karena ia diminta memperbaiki generator untuk ilmuwan yang memeriksa Gunung Katla. You and Kjartan can start a new life there. Dad, we've been through this before. Thor ingin Grima dan suaminya pergi dari Katla agar bisa hidup dengan normal. Namun Grima menolaknya karena ia masih tidak bisa move on dari kakaknya yang menghilang setahun yang lalu. Di tempat lain, seorang ilmuwan bernama Dari sedang berada di tempat para ilmuwan di kota. Ia menerima sampel mineral dari Katla yang menunjukkan hasil yang aneh. Dari tidak mengerti mineral ini sehingga ia memutuskan untuk pergi ke Katla untuk memeriksanya sendiri. Dari menghubungi tim ilmuwan yang ditugaskan di Katla dan memberitahu kalau ia akan ke Katla untuk memeriksanya sendiri. Ilmuwan yang ditugaskan di Katla adalah dua orang ini. What? Is there a person? Di saat yang sama, mereka melihat seseorang berjalan namun tubuhnya sangat hitam. Dengan cepat, mereka menghampiri perempuan ini yang kedinginan tanpa pakaian dan dipenuhi dengan abu hitam. Sementara itu di hotel, kita akan melihat perempuan tua bernama Bergrun. Alasan hotel masih beroperasi padahal sudah tidak ada turis ke sini adalah hotel ini bisa dijadikan tempat evakuasi jika situasi memburuk. Di saat yang sama, Grima datang untuk mengirim susu karena ia bekerja di sebuah peternakan. Bergrun menerima telepon dari polisi bernama Gisli. Gisli ingin berbicara dengan Grima karena melihat Grima pergi ke hotel. Gisli diberitahu ilmuwan untuk menjemput perempuan yang baru mereka temukan di sekitar Katla dan Gisli ingin Grima ikut dengannya. But this area is restricted. Are you sure she's a tourist? Grima bingung kenapa ada orang di sana karena seharusnya tempat itu tertutup dan tidak sembarangan orang bisa ke sana. Sebelum pergi, kita bisa melihat perempuan bernama Magnea yang merupakan istri Gisli. Karena abu vulkanik di sini membuat Magnea mengalami kanker paru-paru dan kesulitan bernafas. Tentu perawat menyarankan untuk mengevakuasinya ke tempat yang jauh dari Katla, namun istri Gisli sangat keras kepala dan ingin tetap di sini. Kemudian Gisli dan Grima pergi ke tempat ilmuwan berada. Namun perjalanan mereka terhenti karena erupsi yang terjadi membuat gletser terbelah dan mereka harus memutar arah. Setelah mencari jalur lain, mereka bisa sampai ke kabin ilmuwan dan menemui perempuan sebelumnya. Gunhild? Gunhild? Okay, are you from Sweden? Grima bertanya siapa namanya dan perempuan ini menjawab kalau namanya adalah Gunhild. Gunhild bingung dan kedinginan namun ia bukan seorang turis. Grima bertanya apakah ia bersama seseorang dan Gunhild menjawab kalau ia bersama Thor Johnson. Thor Johnson adalah nama ayah Grima yang memang bekerja sebagai pemandu turis. Thor who? Thor Johnson. Kemudian Gunhild dibawa ke klinik. Dokter memeriksa tubuhnya dan benda hitam di tubuh Gunhild adalah semacam campuran tanah liat dan abu. Gunhild mengalami hipotermia sehingga ia tidak boleh meninggalkan klinik. Namun Gunhild berkata kalau ia harus bekerja sehingga menunjukkan kalau Gunhild memang bukan seorang turis.
Gunhild menambahkan kalau ia bekerja di hotel. Tak lama kemudian, Thor dipanggil ke klinik dan Gisli berpikir kalau Thor lah orang yang mengantar Gunhild ke Gletser, namun tentu Thor membantahnya. Her name is Gunhild. Saat Thor melihat Gunhild yang sudah dibersihkan, ia mengenalinya. Gunhild juga mengenalinya, namun Thor memilih pergi. Kemudian Gisli menemui Bergrun di hotel dan bertanya apakah benar Gunhild bekerja di sini. Bergrun membantahnya karena hanya ia yang bekerja di sini sekarang. Oh, yeah? 15, maybe 20 years ago. 15, 20 years? Sebenarnya ada perempuan Swedia bernama Gunhild yang pernah bekerja di sini, namun itu adalah 15 bahkan 20 tahun yang lalu. Gunhild yang kita lihat masih muda sehingga tidak mungkin mereka adalah orang yang sama. Gisli membawa Bergrun untuk melihat Gunhild. Bergrun bisa mengenalinya, namun ia merasa aneh karena Gunhild terlalu muda. Saat dipertemukan, Gunhild bisa mengenali Bergrun sebagai anak dari pemilik hotel tempatnya bekerja. Mendengar ini, Bergrun memeriksa buku karyawan 20 tahun yang lalu dan berhasil menemukan data Gunhild. Di sana juga ada banyak fotonya dan menunjukkan wajah yang sama persis dengan Gunhild yang baru ia lihat. Bergrun menelpon Gisli dan memberitahu kalau 20 tahun yang lalu Gunhild pernah bekerja di hotel dan fotonya sangat mirip. Dari data, Gunhild berasal dari kota bernama Uppsala di Swedia. Gisli berhasil menemukan nomor telepon atas nama Gunhild di Swedia. Namun yang mengangkatnya adalah anak Gunhild bernama Bjorn. Bjorn menjawab kalau ibunya sedang tidak ada di rumah dan akan pulang dalam beberapa jam. Di malam hari, Grima kembali menelpon rumah Gunhild dan Bjorn masih mengangkatnya. But there is a woman here who we suspect is Gunhild Alberg from Uppsala. And she's in a hospital right now. Grima memberitahu kalau saat ini di Katla ada perempuan yang mengaku sebagai Gunhild dan sedang dirawat. Tentu Bjorn tidak mempercayainya sehingga Grima memberikan telepon itu pada Gunhild. Hello? Mama? Gunhild berbicara dengan Bjorn dan Bjorn bisa mengenali suara ini memang suara ibunya. Namun di saat yang sama, ibu Bjorn pulang dan Bjorn sadar kalau ia tidak sedang berbicara dengan ibunya. Ibu Bjorn juga bernama Gunhild, jadi agar tidak pusing kita akan memanggil mereka Gunhild muda dan Gunhild tua. Gunhild tua dan Gunhild muda berbicara dan pembicaraan mereka canggung. Gunhild muda berkata kalau saat ini ia sedang dirawat di rumah sakit di Katla. Den enda som jag känner här, han heter Tor. Saat Gunhild muda berkata ia hanya mengenal orang bernama Thor, membuat Gunhild tua menutup telepon ini. Dengan ini terlihat sepertinya Thor memiliki hubungan dengan Gunhild. Keesokan harinya, Grima sedang bekerja seperti biasa. Namun ia melihat pintu kabin terbuka padahal seharusnya tertutup. Ia memeriksanya dan ia melihat seseorang di dalam. Di sana ia melihat seorang perempuan yang dipenuhi abu hitam seperti Gunhild. Grima mengenali perempuan ini sebagai Ausa, kakaknya yang menghilang setahun yang lalu. Flashback ke setahun yang lalu. Beberapa orang menggunakan snowmobile sedang mengevakuasi turis yang sedang mendaki karena Katla menunjukkan tanda-tanda akan erupsi. Namun snowmobile Ausa mogok dan rombongannya tidak menyadarinya dan meninggalkannya. Saat sampai di tempat tujuan, Grima sadar kalau tidak ada Ausa di rombongannya. Dan itulah terakhir kalinya Grima melihat Ausa. Kembali ke masa sekarang. Ausa bertanya di mana orang-orang dan Grima menjawab kalau kebanyakan orang sudah dievakuasi. Grima bertanya di mana Ausa selama ini dan Ausa menjawab ia selalu ada di sini. Ausa memanggil polisi dan yang menjawabnya adalah anak Gisli yang bernama Einar yang juga seorang polisi. Grima meminta untuk dikirimkan ambulan karena ia menemukan Ausa. Tak lama kemudian, Ausa sudah berada di klinik dan ini menjadi kali kedua di mana perempuan ditemukan dengan dipenuhi lumpur hitam di tubuhnya. Can you tell me your name? Ausa. 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 My name's Ausa. Perawat bertanya siapa namanya dan tentu Ausa menjawab namanya adalah Ausa. Jawaban ini membuat orang-orang terkejut karena Ausa menghilang setahun yang lalu dan sudah dianggap meninggal. Di tempat lain, kita akan melihat perempuan bernama Raquel yang merupakan istri dari.
Namun pernikahan mereka hampir hancur karena hubungan mereka memburuk setelah satu-satunya anak mereka meninggal 3 tahun yang lalu. Dari kesini untuk membawa barang-barangnya karena ia akan pergi ke Katla. Waktu berlalu, Dari sudah sampai di Katla dan 2 ilmuwan telah menjemputnya. Kembali ke klinik, Gisli bertanya apa yang selama ini terjadi pada Ausa. Ausa menjawab kalau yang ia ingat adalah ia dan rekannya dipanggil untuk mengevakuasi turis karena erupsi gunung. Namun snowmobilnya mogok dan gunung pun erupsi dan setelah itu ia tidak ingat apa-apa. Someone injecting me with a needle. Needle? What kind? Namun ia ingat samar-samar kalau seseorang menyuntiknya dengan sesuatu. Mendengar ini, Gisli berpikir ada kemungkinan kalau selama setahun ini Ausa disekap seseorang. Tak lama kemudian, Grima memanggil ayahnya dan saat Thor melihat Ausa yang sudah sepenuhnya dibersihkan, ia bisa mengenalinya. Tentu ia bingung karena ia pikir kalau Ausa sudah meninggal. Sementara itu, perawat memberitahu hasil pemeriksaan Gunhild muda yang sudah membaik. Kebingungan dan kehilangan ingatan sementara adalah normal bagi pengidap hipotermia. The urine sample that we took confirmed that you are pregnant. Namun perawat juga memberitahu kalau bayi di kandungan Gunhild muda baik-baik saja. Mendengar ini, Gunhild muda bingung karena ini adalah pertama kalinya ia mendengar kalau ia sedang hamil. Keesokan harinya, Gunhild tua sudah sampai di Islandia. Namun tak sembarangan orang bisa ke Katla karena tempat itu tertutup. Gunhild tua berbohong kalau ada polisi yang memintanya ke sini. Tentu saat pemilik feri ini menelepon Gisli, ia tahu kalau ini bohong. Namun Gisli masih mengizinkan Gunhild tua ke sini karena mungkin bisa membantu siapa Gunhild muda sebenarnya. Setelah menyeberangi sungai, Gisli menjemputnya untuk menemui Gunhild muda. Tempat pertama yang didatangi Gunhild tua adalah hotel. Bergrun bisa mengenali Gunhild tua sebagai orang yang pernah bekerja di hotel ini. Kemudian Gunhild tua ke klinik dan bertemu dengan Gunhild muda. Gunhild muda tidak mengenali Gunhild tua, namun Gunhild tua mengenali Gunhild muda sebagai dirinya 20 tahun yang lalu. Gunhild tua bertanya apa hubungannya dengan Thor. Gunhild muda menjawab kalau ia sedang mengandung anak Thor. Jag är gravid med hans barn. Sepertinya anak yang akan dilahirkan ini nantinya adalah Bjorn. Kemudian Gunhild tua pergi ke rumah Thor dan bertemu dengan suami Grima. Ia mengajak Gunhild tua bertemu dengan Thor dan ia langsung mengenali Gunhild tua. Thor tahu kalau Gunhild kesini untuk menemui Gunhild muda. Thor berpikir kalau mereka masih sekeluarga karena mereka sangat mirip. Namun Gunhild tua membantahnya. Namun Gunhild tua memberitahu kalau Gunhild muda sedang hamil dan ia berkata kalau Thorlah ayah bayi kandungannya. Saat malam tiba, Ausa sudah diizinkan pulang dan Grima sedang mengantarnya pulang. Ausa. What is she doing here? What the fuck are you doing here? Saat mereka sampai, mereka melihat suami Grima, Thor dan Gunhild tua sedang makan malam bersama. Mereka mengenali Gunhild tua dan ternyata mereka membencinya bahkan hingga berkata kasar padanya. Di tempat lain, Dari masih memeriksa mineral dari Katla dan tanpa disadari ada bayangan yang berjalan di belakangnya. Tak lama kemudian ia mendengar suara sehingga membuatnya waspada. Saat memeriksa sebuah ruangan, ia menemukan seorang anak yang dipenuhi abu seperti Ausa dan Gunhild muda sebelumnya. Selain itu, karena Dari baru datang ke sini, ini adalah pertama kalinya ia melihat kejadian ini. Anak ini mengenali Dari sebagai ayahnya. Hai, Daddy. Keesokan harinya, Dari masih tidak memberitahu 2 rekan ilmuannya. Saat sarapan, ia membawa cukup banyak makanan dan ingin makan di ruangannya. Ia memberi makanan ini pada anak yang baru ia temui yang ia kenali bernama Mikael yang merupakan anaknya. Tentu Dari sangat kebingungan karena anaknya sudah meninggal 3 tahun yang lalu karena kecelakaan kendaraan. Dari tidak tahu apapun tentangnya, namun yang pasti ia bukan anaknya sehingga ia tidak mengizinkannya keluar dari ruangan. Di tempat lain, Einar sedang bersama ayahnya Gisli. Einar berpikir sebaiknya mereka menghubungi kedutaan Swedia untuk menyelesaikan kasus Gunhild muda karena ia mengaku orang Swedia. Namun Gisli berpikir usulan ini tidak berguna karena kedutaan tidak akan memperdulikan masalah sekecil ini. Namun tentu mereka masih jauh dari kata selesai tentang siapa Gunhild muda sebenarnya.
Tapi yang mereka tahu kalau Gunhild tua masih ada sehingga mereka adalah orang yang berbeda. Namun Einar juga masih merasa ada yang aneh dengan Ausa karena mereka cukup dekat. Gisli dan Einar menemukan snowmobile milik Ausa di pecahan gletser setahun yang lalu sehingga mereka berpikir Ausa meninggal karena terjatuh. Namun walau begitu, tubuh Ausa tidak pernah ditemukan sehingga saat Ausa kembali sekarang terasa mustahil. Dari pernyataan Ausa, ia ingat kalau seseorang menyuntikkan sesuatu padanya, jadi mungkin seseorang menyekapnya selama ini. Kembali ke tempat Dari. Saat dua rekannya sedang mengambil sampel di gletser, Dari memilih tetap di kabin dan membersihkan Mikael sambil menanyainya. Mikael bisa menjawab semua pertanyaan yang seharusnya anaknya ketahui seolah ia memang anaknya. Di tempat lain, Ausa sedang bersama Grima. Grima bertanya apakah Ausa ingat pernah keluar negeri namun Ausa membantahnya. Ausa tidak ingat pernah meninggalkan kota ini namun ia juga merasa kalau ia seolah menghilang seperti sudah lama tidak ada di sini. Hal ini menimbulkan keraguan di hati Ausa yang juga mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Saat Grima keluar rumah sejenak, Ausa memanfaatkan ini untuk pergi dari rumah. Sementara itu, Gunhild muda sedang cek USG bersama perawat dan kandungannya sehat. Di saat yang sama, Gunhild tua menemuinya. Gunhild tua berpikir kalau Gunhild muda mengaku-ngaku sebagai dirinya dan juga mengaku kalau bayi di kandungannya adalah milik Thor. Sementara Gunhild muda tidak mengenali Gunhild tua sebagai dirinya di masa depan. Gunhild tua menjelaskan kalau Thor baru pertama kali bertemu dengan Gunhild muda sehingga tidak mungkin Thor menghamilinya. Gunhild muda menjawab kalau Thor melakukan itu agar istrinya tidak mengetahui perselingkuhan mereka. Namun Gunhild tua memberitahu kalau istri Thor sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Di tempat lain, Grima terus mencari Ausa dan akhirnya berhasil menemukannya. Grima marah karena Ausa menghilang begitu saja tanpa memberitahunya. Hal ini membuatnya merasa kehilangan Ausa lagi. Grima memberitahu kalau setelah Ausa menghilang semuanya berubah. Namun itu tak merubah fakta kalau Grima tetap menyayangi Ausa. Mereka berjalan-jalan dan di sekitar sana banyak rumah ditinggalkan pemiliknya untuk evakuasi. Mereka membobol salah satu toko dan mencuri 2 pakaian renang karena Ausa mengajak Grima berenang. Kembali ke tempat Dari. Mikael bertanya saat musim panas berakhir apakah ia harus kembali ke sekolah dan tentu Dari mengiyakan pertanyaan ini. Mikael tidak suka sekolahnya sehingga ia berpikir jika semua orang di sekolahnya mati apakah ia masih perlu ke sekolah. Mendengar ini membuat Dari memindahkan Mikael saat ia tidur ke gudang di luar kabin. Di sana, Dari mengunci Mikael karena ia semakin yakin kalau anak ini bukanlah anaknya. Mikael tidak bisa melarikan diri, namun di sana ia menemukan sebuah telepon darurat dan ia bisa menggunakannya untuk menelepon ibunya Rachel. Who is this? Mommy, it's me. Daddy locked me in a shed. Mikael memberitahu kalau ia sedang bersama ayahnya dan ayahnya mengurungnya di gudang. Sementara itu, Ausa dan Grima berenang di kolam air panas dan Ausa berkata ia akan selalu ada di sini. Saat mereka berdua menyelam, sesuatu muncul ke permukaan yang entah apa. Saat menyelam, Grima melihat mayat ibunya yang meninggal karena tenggelam sehingga ia ke permukaan dan benda aneh yang muncul sebelumnya juga menghilang. Kembali ke tempat Mikael masih belum tidur dan di sana ia juga menemukan sebuah cutter. Tak lama kemudian, Dari yang tertidur tidak menyadari kalau listrik di kabin mati. Seorang ilmuwan memeriksa gudang dan menemukan Dari yang tidur di sana. Ilmuwan itu membuka ruangan tempat Mikael dikurung, namun Mikael tidak ada di sana. What? It's like somebody cut the wires. Ia memeriksa saklar dan sepertinya seseorang dengan sengaja memotong kabelnya. Ilmuwan itu berhasil menyalakan listrik, namun Mikael masih belum ditemukan. Namun setelah memeriksa ulang, Dari berhasil menemukan Mikael yang bersembunyi. Setelah dikurung, membuat Mikael tidak mempercayai Dari dan menjadi defensif. Namun di saat yang sama, Dari menerima telepon dari Rachel yang sudah di dekat Katla. Rachel memberitahu kalau Mikael menelponnya, namun tentu Dari berkata kalau itu bukan anak mereka. Namun walau begitu, Rachel bersikeras kalau ia ingin bertemu dengan Mikael.
Kemudian Dari memanggil Einar untuk mengantarnya dan Mikael ke kota untuk menemui Rakel. Einar bingung kenapa Dari membawa anaknya ke tempat berbahaya seperti ini dan Einar juga tidak ingat kalau di sini ada anak kecil. Tak lama kemudian mereka sampai di hotel di mana Rakel sudah lebih dulu berada di sini. Saat Mikael dan Rakel bertemu, mereka berpelukan. Tentu Rakel sulit mempercayai ini karena Mikael sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Namun Rakel memilih untuk tidak memperdulikannya. Kemudian Rakel dan Dari berbicara. Dari mengingatkan kalau mereka melihat Mikael meninggal karena kecelakaan 3 tahun yang lalu. Sehingga Mikael yang saat ini mereka lihat bukanlah anak mereka. No, no matter what you say, it can't change the fact that our son is here with us. Namun Rakel sangat menyayangi Mikael sehingga baginya Mikael adalah Mikael. Dari menjelaskan kalau Mikael bisa tahu semua yang seharusnya hanya Mikael yang tahu sehingga sulit membedakan mereka. Namun ia merasa kalau Mikael ini tidak memiliki hati nurani karena menyepelekan hidup seseorang. Namun ternyata Mikael juga adalah seorang anak yang bermasalah. Suatu hari sekolahnya terbakar dan Dari berpikir kalau Mikael lah yang membakarnya. Namun Rakel membantahnya dan juga tuduhan itu tidak pernah terbukti. Di tempat lain, Gunhild muda sedang berbicara dengan Gisli dan dokter di klinik. Gunhild tidak ingat bagaimana ia bisa keluar dari Gletser sehingga tak ada yang bisa ia beritahu. Selain itu, dari hasil pemeriksaan menunjukkan Gunhild sehat sehingga Gunhild sudah bisa pergi dari klinik. Gunhild pergi ke tempat Thor dan bertemu dengan Gunhild tua yang juga ada di sana. Gunhild muda berkata bagaimana keadaan anak Thor karena mereka memergoki Thor dan Gunhild muda saat berselingkuh. What is she talking about, Thor? I don't know. Mendengar ini, Gunhild tua keluar dan Thor mengejarnya. Gunhild berpikir kalau Thor memberitahu Gunhild muda tentang perselingkuhan mereka 20 tahun yang lalu, namun tentu Thor membantahnya. Ternyata 20 tahun yang lalu Thor dan Gunhild berselingkuh namun ketahuan oleh anak Thor. Hal itulah yang membuat Ausa dan Grima membenci Gunhild tua. Artinya bisa dipastikan kalau Gunhild muda memang Gunhild tua dari 20 tahun yang lalu yang entah bagaimana bisa ke masa sekarang. Thor kembali menemui Gunhild muda dan bertanya apa maksudnya. Hingga sekarang Gunhild muda masih belum menyadari kalau ia berada 20 tahun di masa depan. Di tempat lain, Grima dan Ausa pergi ke kabin tempat Grima pertama kali menemukan Ausa saat masih dipenuhi abu. Ausa tidak ingat kenapa ia bisa sampai di sini saat itu. Di ruangan itu, mereka melihat papan kayu yang terangkat sehingga mereka memilih membukanya. Di bawah sana mereka melihat tanah yang mengubur kain berwarna merah. Kemudian mereka menggali dari luar untuk memeriksa apa yang mereka lihat sebelumnya. Grima memeriksanya dan memasuki lubang dan ia melihat mayat seseorang yang meninggal karena kedinginan. Tentu mereka memberitahu polisi agar mayat ini diperiksa dan diidentifikasi. Kemudian Gisli mengantar Ausa pulang ke rumah ayahnya sementara Grima akan pulang ke rumah suaminya. Saat masuk, di sana Ausa melihat Thor baru selesai berhubungan badan dengan Gunhild muda. Ia tidak melakukan apa-apa dan memilih pergi. Di tempat lain, Dari yang berpikir kalau Mikael berbahaya memutuskan untuk menelepon Gisli untuk membawa Mikael ke lembaga perlindungan anak. Tak lama kemudian Gisli dan Einar sampai di hotel namun Rakel menyadarinya. Mengerti rencana Dari, Rakel membawa Mikael pergi dari hotel melalui jalur evakuasi. Sehingga saat Dari dan polisi memeriksa kamar mereka tidak bisa menemukannya. Dari sadar Rakel membawa Mikael sementara Gisli berpikir kalau ini adalah masalah perebutan anak. Di saat yang sama Rakel sudah di perjalanan pulang bersama Mikael. Dan tanpa ia sadari kalau Mikael membawa sebuah cutter di sakunya. Sementara Dari juga sudah di perjalanan untuk mencari mereka. Namun masalahnya mobil Dari mogok sehingga ia tidak bisa melanjutkan pencarian. Di tempat lain, Grima sedang bersama Gisli yang menginterogasinya karena aneh tiba-tiba ada seseorang menggali tanah. Grima menjawab ia hanya penasaran dan kabin adalah tempat ia menemukan Ausa. Di sana ia menemukan kain yang mengarahkannya ke bawah tanah. Namun yang paling mengejutkannya adalah Grima berpikir kalau mayat yang ia temukan adalah mirip dengan Ausa. Isn't that the camp alarm system? Yeah, but there's nobody there. Di saat yang sama alarm kabin berbunyi.
Namun Gisli tidak khawatir karena seharusnya tidak ada siapapun di sana sekarang karena ilmuwan sudah dievakuasi karena akan ada badai. Namun Grima yang penasaran memilih untuk pergi ke kabin itu. Di tempat lain, Gunhild tua pergi ke rumah Thor dan melihat Gunhild muda yang juga ada di sana. Badai angin terjadi sehingga akan sulit untuk berpergian sekarang. Sementara itu, Dari berhasil kembali ke hotel di tengah badai dan membantu Bergrun menutup semua lubang agar tidak masuk ke dalam. Bergrun menceritakan cerita rakyat tentang Katla yang erupsi 400 tahun yang lalu. Seorang pelayan di peternakan melahirkan seorang anak. Namun karena kondisi keuangan yang buruk, ia meninggalkan bayinya di luar agar mati kedinginan. Waktu berlalu, saat kondisi keuangan membaik, ia selalu memikirkan bayinya dan menyesali perbuatannya. Setelah itu, setiap tahunnya warga menemukan bayi yang mati kedinginan di daratan tinggi. Karena ini terjadi setiap tahun, pelayan ini memutuskan untuk datang lebih awal dan berhasil menemukan bayi itu masih hidup. Pelayan ini mengenali bayi ini sebagai bayinya dan ingin merawatnya. But the village people warned her. They said it was a changeling and that she should have left it. Warga lain menyarankannya untuk tidak merawat bayi ini karena bayi ini bukan anaknya karena makhluk ini adalah changeling. Pelayan ini tidak memperdulikan peringatan ini dan saat anak ini berusia 13 tahun, ia membunuh ibunya sendiri kemudian menghilang. Hal yang sama juga terjadi pada Mikael sekarang. Rachel dan Dari terus memikirkan Mikael dan karena itulah changeling muncul dengan wujud Mikael. Namun Mikael bukanlah anak Dari sehingga Bergrun menyarankannya untuk menjauhi Mikael. Sepertinya hal yang sama juga terjadi pada Gunhild muda dan Ausa. Thor selalu memikirkan Gunhild muda dan karena itulah changeling muncul. Sementara Grima selalu memikirkan Ausa. Di tempat lain, Rachel dan Mikael terjebak badai sehingga mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Rachel bertanya tentang kebakaran sekolah apakah itu kecelakaan atau disengaja. Mikael menjawab itu tidak disengaja karena ia sedang bermain api dan sebuah buku terbakar dan ia tidak bisa mematikannya. Ia takut namun juga senang karena berharap teman sekelasnya mati di kebakaran ini karena mereka sering membulinya. Rachel juga bertanya tentang kecelakaan mobil yang membunuh Mikael apakah itu juga kecelakaan. Namun Mikael membantahnya. I jumped in front of the car. I wanted to die. Ia sengaja melompat ke arah mobil karena ia memang ingin mati. Mikael juga menambahkan jika seseorang mengurungnya lagi maka ia akan menyakiti atau bahkan membunuhnya. Kemudian Mikael minta izin untuk kencing dan Rachel mengizinkannya. Namun Rachel memanfaatkan ini untuk meninggalkan Mikael. Sementara itu, Grima sudah sampai di kabin ilmuwan. Di sana seharusnya tidak ada siapa-siapa, namun Grima kembali melihat perempuan yang ditutupi abu. Namun Grima mengenali perempuan dengan abu ini sebagai dirinya. Agar tidak pusing, kita akan memanggil mereka Grima asli dan Grima palsu. Setelah badai berhenti, Grima asli membawa Grima palsu ke rumahnya. Di tempat lain, Rachel menyesali perbuatannya yang meninggalkan Mikael. Ia memutuskan kembali ke tempat ia meninggalkan Mikael namun ia tidak bisa menemukannya. Di saat yang sama, Mikael sedang berjalan dan sepasang orang tua menemukannya dan mengajaknya ikut dengannya. Mikael memberitahu nama orang tuanya dan mereka tahu kalau Dari menginap di hotel sehingga menelponnya. Mereka memberitahu Mikael sedang bersama mereka dan Dari berencana menjemput Mikael. Di saat yang sama, Rachel kembali ke hotel dan menyesali perbuatannya karena membawa Mikael kemudian meninggalkannya. Tahu kalau Mikael sudah ditemukan, mereka berencana menjemput Mikael bersama. Sementara itu, Grima asli membawa Grima palsu ke rumah dan memandikannya. Ingatan terakhir Grima palsu adalah saat ia menjemput Ausa yang artinya sebelum Ausa menghilang setahun yang lalu. Kemungkinan Grima palsu muncul karena keinginan suami Grima karena setelah Grima kehilangan Ausa membuat hubungan pernikahan mereka memburuk. Grima asli bingung apa yang terjadi namun Grima palsu berpikir tidak ada yang aneh. Di tempat lain, Gisli pulang dan ia terkejut karena melihat istrinya sehat padahal seharusnya ia sakit kanker paru-paru. Agar tidak pusing, kita akan memanggilnya Magnea sehat dan Magnea sakit. Gisli menyadari kalau Magnea sehat adalah istrinya beberapa tahun sebelum sakit.
Saat memeriksa kamar, ia bisa melihat istri aslinya yang ketakutan karena melihat Magnea sehat, apalagi Magnea sakit tidak bisa berbicara. That poor woman. She hasn't said a word since I got home. Sementara Magnea sehat tidak menyadari kalau perempuan ini adalah dirinya dalam beberapa tahun. Gisli tahu kalau Magnea sehat bukanlah istri aslinya, namun ia sangat senang dan berpikir kalau ini adalah hadiah dari Tuhan. It's just a smoothie with kale and some apples. Kemudian Magnea sehat memberi Magnea sakit smoothies, namun Magnea sakit menolaknya hingga gelas itu jatuh. Saat Magnea sehat mengganti pakaian, Gisli bisa melihat sisa abu di punggungnya yang artinya Magnea sehat sama seperti Ausa, Gunhild muda, dan Grima palsu. Magnea sakit menuliskan sesuatu, namun setelah membacanya, Gisli memilih menyimpan buku itu. Saat Gisli sedang mandi, Magnea sehat yang penasaran memeriksa buku itu dan ternyata Magnea sakit berkata kalau Magnea sehat adalah iblis. Magnea sehat bertanya pada Magnea sakit kenapa ia memanggilnya iblis, namun sebelum bisa menjawab, Gisli memisahkan mereka. Magnea sehat ingin keluar namun Gisli melarangnya. Gisli menjelaskan kalau Magnea sakit adalah ia dalam beberapa tahun lagi. Tentu Magnea sehat tidak mempercayainya dan berencana pergi. Namun Gisli masih melarangnya, bahkan kini Gisli mengurung Magnea sehat di sebuah ruangan. Sementara itu, Mikael masih bersama pasangan orang tua yang menemukannya. Mikael berkata kalau ia tidak ingin pergi bersama ayahnya karena ia mengurungnya dan menyakitinya. Mendengar ini, mereka berpikir kalau Mikael adalah korban kekerasan anak sehingga mereka memutuskan untuk membawa Mikael ke lembaga perlindungan anak. Sehingga saat Rachel dan Dari sampai, mereka tidak bisa menemukan Mikael. Di saat yang sama, pasangan orang tua memberitahu kalau mereka akan membawa Mikael ke polisi, namun Mikael menolaknya. Mikael membuka pintu untuk melompat, namun nenek menahannya sehingga Mikael melawan dengan menyayat lehernya dengan cutter sehingga mereka kecelakaan. Namun Mikael si bocah kematian ini masih bisa selamat dari kecelakaan ini. Kembali ke tempat Grima. Grima palsu berpikir seharusnya mereka memberitahu suami mereka. Namun Grima palsu sangat mencintai suaminya, sementara hubungan Grima asli dengan suaminya sedang buruk setelah menghilangnya Ausa. Namun di saat yang sama, Grima menerima telepon tentang kecelakaan sebelumnya dan ia dipanggil untuk membantu. Sebelum pergi, Grima ingin menelepon suaminya, namun suaminya tidak menjawab. Sehingga Grima asli meninggalkan pesan kalau ia harus pergi, sementara Grima palsu ini bukanlah dirinya. Tak lama kemudian suami Grima pulang dan melihat pesan ini. Namun ia tidak mengerti maksudnya, sementara Grima palsu menyambut suaminya dengan hangat. Sehingga ia tidak memperdulikan maksud dari surat itu. Waktu berlalu, Grima asli sudah sampai ke tempat kecelakaan dan kebetulan Rachel juga melihat kecelakaan ini. Namun Mikael tidak bisa ditemukan di lokasi kecelakaan. Kemudian Rachel membawa Grima menemui Dari setelah memberitahu siapa Mikael sebenarnya pada Grima. Grima kesini untuk bertanya apa yang Dari tahu. Dari berpikir semua kejadian ini berhubungan dengan Katla seperti apa kata Bergrun tentang changeling. People around here talk about changelings, a phenomenon from folklore which seems to have basis in reality. Grima memberitahu kalau Mikael bukan satu-satunya. Sepengetahuan Grima juga ada Gunhild muda, Ausa, dan dirinya sendiri. Kemudian Grima asli pulang dan di rumah ia melihat Grima palsu sedang merenovasi rumahnya tanpa izinnya. Grima menemui suaminya di kandang dan memberitahu kalau Grima yang ia temui bukanlah dirinya. Namun suami Grima bingung karena dari sudut pandangnya Grima pelin-pelan dan berubah-ubah. Kemudian Grima kembali ke rumah dan radionya berbunyi. Forensic DNA test came back. The result shows that it's Ausa. Einar memberitahu kalau hasil autopsi mayat yang ditemukan Grima dan Ausa sebelumnya positif merupakan mayat Ausa. Artinya, Grima yakin kalau Ausa yang kembali memang changeling dan bukan Ausa yang asli. Grima asli pergi ke tempat Einar untuk membawa hasil DNA itu. Di saat yang sama, suami Grima kembali ke rumah dan meminta maaf pada Grima palsu. Namun tentu Grima palsu ini adalah versi bahagia Grima yang masih mencintai suaminya. Tak lama kemudian, Grima asli kembali ke rumahnya.
Namun yang ia lihat adalah suaminya sedang berhubungan badan dengan Grima palsu. Di tempat lain, tanpa memberitahu Gunhild tua, Bjorn datang ke Katla dan yang ia pertama temui adalah Thor. Tahu kalau Bjorn adalah anak Gunhild, Thor memanggil Gunhild tua untuk menjemputnya. Ternyata Thor tahu kalau Gunhild hamil saat mereka berpisah 20 tahun yang lalu. Namun saat itu Gunhild berkata kalau ia akan mengaborsi kandungannya. Ternyata Gunhild pergi ke semacam dukun di Islandia dan meminum ramuan racikannya. Namun bukannya diaborsi, Gunhild malah keracunan dan ia menyesali perbuatannya. Gunhild berpikir karena inilah Bjorn memiliki fisik yang tidak sempurna dan menyalahkan dirinya sendiri karena hal ini. Sementara itu, dari berpikir semua sumber dari kejadian aneh ini berasal dari bawah gletser. Ia memutuskan untuk ke bawah gletser sendiri untuk memeriksanya. Dengan bantuan 2 rekannya dari menuruni gletser sendirian. Dari sudah sampai ke dasar gletser di mana ia bisa melihat bebatuan yang berwarna hitam dengan bentuk yang seperti dicongkel. Dari menyusuri gua ini semakin dalam dan bahkan melihat magma yang panas. Dari menyadari bebatuan aneh yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Tanpa ia sadari dari batu inilah terbentuk changeling yang selama ini kita lihat. Kemudian dari kembali ke kabin setelah mengambil beberapa sampel namun ia tidak memberitahu rekan ilmuannya. Dari memeriksa batu yang ia ambil dari bawah dan melihat reaksi seolah batu ini menjadi cairan atau bahkan hidup. Dari memberitahu rekannya kalau bebatuan ini bukan berasal dari bumi melainkan sebuah meteor yang jatuh mungkin ribuan tahun yang lalu. Karena es bebatuan ini tertutup sehingga bebatuan ini terekspos ke dunia luar saat Katla erupsi sehingga sering ada cerita changeling ketika Katla erupsi. Berpikir kalau batu meteor ini mungkin radioaktif dari Rakel dan 2 ilmuwan memilih untuk tidur di hotel dari sekarang. Sementara itu, Magnea sehat yang dikurung Gisli mematahkan sendok dan membuatnya menjadi sebuah pisau. Ia bisa menggunakan sendok itu untuk membuka kotak berisi sebuah palu. Tak lama kemudian saat Gisli akan memberinya makanan, ia sadar kalau kaca jendela pecah dan Magnea sehat sudah melarikan diri. Di tempat lain, Grima menemui Ausa yang sedang melamun di pinggir pantai. Grima memberitahu kalau mayat yang mereka temukan sebelumnya teridentifikasi adalah milik Ausa. Tentu mendengar ini membuat Ausa meragukan siapa ia sebenarnya. Ausa selalu bingung untuk apa ia hidup dan sekarang ia sadar hal ini terjadi karena ia sudah mati. Kemudian Ausa berjalan ke arah pantai dan bunuh diri seperti ibu mereka yang juga bunuh diri saat mengetahui Thor berselingkuh dengan Gunhild. Sementara itu, Mikael berhasil menemukan jalan ke hotel dan ke kamar ibunya dan bertanya kenapa ia meninggalkannya. Dari dan Rakel bertanya apakah Mikael berhubungan dengan kecelakaan orang tua sebelumnya. Mikael menjelaskan kalau mereka memaksanya dibawa ke kantor polisi sehingga ia menyayat leher nenek itu hingga kecelakaan. Kemudian Dari, Rakel, dan Mikael sudah di perjalanan akan pulang. Mikael ingin beristirahat sehingga ia diizinkan untuk bermain pasir. Sementara Dari berpikir kenapa changeling Mikael muncul adalah karena mereka merindukan Mikael. Namun meski begitu, Mikael yang ada di depan mereka bukanlah anak mereka dan mungkin berbahaya. Dengan berat hati, mereka memutuskan untuk tidak membiarkan Mikael hidup. I really wish that this boy over there was our son, but it's not him. I know. It'll never be him. Mereka mengajak Mikael bermain air, namun yang mereka lakukan sebenarnya adalah membunuh Mikael dengan cara menenggelamkannya. Di tempat lain, Gisli sedang mencari Magnea sehat yang sepertinya ada di toko Magnea. Kali ini, Gisli berencana membunuhnya. Magnea memang ada di sana, namun ia berhasil mengelabui Gisli dan mencuri mobil Gisli yang ada Magnea sakitnya. Kemudian Gisli pergi ke gereja dan meminjam mobil milik Einar dengan paksa. Karena khawatir dengan keadaan Gisli yang menjadi aneh, Einar ingin memeriksa keadaan ibunya. Tak lama kemudian, Einar sampai ke rumahnya, namun tentunya ia tidak bisa menemukan ibunya. Namun di sana ia melihat obat yang sering ayahnya berikan pada ibunya. Ia menyadari kalau obat ini adalah obat herbal dan bukan obat kanker. Oleh karena itulah kanker ibunya memburuk karena ternyata selama ini Gisli membuang obat kanker Magnea dan menggantinya dengan obat herbal. Kemudian Einar mencari ayahnya dan memukulinya saat berhasil menemukannya. Karena itulah kondisi kanker ibunya memburuk. This is in God's hands. Enough of this fucking God bullshit! Einar yang marah memukulnya dengan patung besar di kepalanya.
Di tempat lain, Grima asli pulang dan melihat Grima palsu sedang mengecat rumah tanpa suami mereka. Suami mereka masih belum melihat mereka berdua secara langsung, jadi ia masih belum tahu kalau Grima ada dua. Grima asli memberitahu kalau ia melihat Grima palsu berhubungan badan dengan suami mereka. Namun tentu ia juga suami Grima palsu sehingga ia tidak merasa ada yang salah. Apalagi Grima asli sudah tidak lagi mencintai suami mereka. Tak lama kemudian suami mereka kembali dan memeluk Grima palsu, namun masih belum menyadari Grima asli juga ada di sana. Grima asli sadar kalau suaminya terlihat sangat bahagia, tidak seperti saat bersamanya. Setelah suami mereka pergi, Grima menunjukkan sebuah revolver yang hanya berisi satu peluru. Hanya akan ada satu Grima di sini dan mereka akan menentukannya dengan Russian roulette. Setelah saling mengarahkan pistol ini ke kepala mereka secara bergantian, salah satu Grima mati namun tidak ditunjukkan yang asli atau yang palsu. Di malam hari, beberapa changeling muncul dari dalam gletser ke permukaan dan dengan begitu series ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema series ini lumayan menarik, apalagi series ini adalah series dari Islandia yang membuat series Islandia pertama yang Mimin tonton. Namun hingga akhir tidak jelas apakah changeling ini jahat atau tidak. Karena masalah Mikael, ia memang psikopat dari awal. Jadi untuk tema, Mimin kasih rating 8/10. Yang kedua adalah PES. PES series ini sangat lambat jadi bikin boring. Progresnya lambat dan masih belum clear apa changeling sebenarnya. Terlalu banyak filler sementara tidak ada progres berarti. Jadi untuk PES Mimin kasih rating 3/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesar di series ini adalah adanya meteor di bawah gunung Katla yang bisa membuat changeling. Namun hal ini memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban sehingga masih kurang untuk dinikmati. Selain dari itu, tidak ada twist berarti, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 6/10. Yang keempat adalah ending. Ending series ini sangat tanggung karena untuk bahan season kedua. Namun series ini rilis di tahun 2021, namun hingga sekarang masih belum ada informasi season kedua. Sepertinya memang tidak akan ada season kedua walau Netflix belum mengkonfirmasi apakah Katla akan mendapatkan season kedua atau tidak. Jadi untuk ending Mimin kasih rating 4/10. Yang kelima adalah entertainment value. Series ini adalah series paling boring yang pernah Mimin tonton. Pace-nya sangat lambat, fillernya banyak, endingnya tanggung. Jujur Mimin nyesel review series ini soalnya lumayan buang-buang waktu. Jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 4/10. Jadi overall rating series Katla adalah 5. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.